Action, minasan, konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang visa Tokutei no Ichigo ya. Jadi buat teman-teman yang berada di Jepang maupun di Indonesia pasti sudah tahu ya, kalau sekarang itu untuk visa Tokutei no Ichigo di bidang restoran itu pengajuannya sudah ditutup ya, dan ujiannya juga sudah tidak bisa diikuti lagi. Karena apa? Karena kuota untuk di bidang restoran itu sudah hampir penuh ya. Jadi kalau nggak salah gue di bulan kemarin atau di bulan 3 kemarin ya, itu untuk pendaftaran ujian sudah ditutup dan untuk pengajuan visa baru itu juga sudah ditutup seperti itu. Nah, jadi di visa Tokutei no Ichigo itu memang ada jogengnya atau batas atasnya, dan itu gue sudah pernah ngebahas ya di video sebelumnya untuk setiap batas-batas atasnya itu. Nah, jadi di sini gue ingin coba jelaskan kepada teman-teman kira-kira bidang-bidang apa saja yang akan segera menyusul seperti bidang restoran. Karena kan sekarang ini orang asing yang datang ke Jepang itu sangat banyak sekali, apalagi dengan visa Tokutei no Ichigo. Walaupun dengan keadaan kondisi Jepang yang bisa dibilang yennya melemah, kondisi visanya sekarang pengajuannya itu lebih diperketat dan lain-lain, tetapi orang Jepang yang ingin masuk ke Jepang itu cukup banyak seperti itu. Nah, jadi walaupun begitu visa Tokutei no Ichigo ini kuotanya pasti akan segera terpenuhi. Nah, jadi bidang-bidang apa saja sih yang kuotanya hampir-hampir mendekati penuh. Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman agar teman-teman bisa dapat referensi. Kira-kira ini loh bidang yang harus teman-teman mungkin jangan ambil karena nanti bisa jadi akan segera penuh seperti itu ya. Sehingga teman-teman bisa memutuskan mau mengambil bidang yang apa, atau teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih cepat untuk pindah ke bidang tersebut. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau untuk visa Tokutei no Ichigo di bidang restoran itu batasnya itu adalah 50.000 orang ya, slotnya, kuotanya 50.000 orang. Dan sekarang slotnya itu hampir terisi penuh, sekitar 40.000 sekian lah seperti itu ya. Dan karena itu makanya penerimanya dihentikan. Nah, untuk bidang yang lain tentunya juga ada seperti itu ya. Nah, di sini ada 5 bidang selain bidang restoran yang akan bisa dibilang segera penuh. Yang pertama yaitu adalah bidang konstruksi atau kensetsu. Sekarang untuk kuota kensetsu itu ada di 76.000 atau 76.000 ya. Nah, sementara orang yang sudah mengisi bidang ini ada di sekitar 50.000 orang. Artinya ada tersisa sekitar 26.000 sekian lagi seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah kaigo. Kaigo ini kuotanya bisa dibilang cukup banyak ya, karena kan memang untuk orang-orang bidang-bidang kaigo ini sangat dibutuhkan orang. Sementara di sini kuotanya itu ada di 126.000 ya teman-teman ya, dan yang terisi baru setengahnya sekitar 67.000 ya. Walaupun begitu tetap saja ya kaigo ini kemungkinan akan penuh, karena selain ujiannya gampang, kebanyakan nggak semua orang-orang yang di Jepang khususnya ya mengambil bidang kaigo itu untuk pelarian seperti itu. Sebagian ya, nggak semua. Kenapa gue bilang pelarian? Karena ujiannya gampang, lowongannya banyak seperti itu. Terus gajinya besar, tunjangannya juga banyak. Jadi banyak orang yang ingin ngambil kaigo ini. Yang kedua yaitu adalah di bidang pengolahan makanan. Ini adalah bidang paling favorit ya. Banyak sekali orang yang minat bidang pengolahan makanan ini. Terutama orang Vietnam, orang Indonesia itu banyak sekali ya bekerja di bidang pengolahan makanan. Dan kuota yang disediakan itu adalah sekitar 133.000. Sementara yang terisi adalah sekitar 93.000 ya teman-teman. Artinya di sini ada 40.000 kuota lagi. Nah, dan ini juga akan segera terisi, mengingat pengolahan makanan ini adalah job favorit, job yang paling banyak diminati seperti itu. Selain ujian yang tidak terlalu sulit, lowongannya banyak, bonusnya juga banyak. Walaupun gaji pokoknya biasanya nggak banyak ya, tetapi lemburannya banyak, sehingga banyak orang-orang yang memilih untuk mengambil pekerjaan ini. Selanjutnya yaitu adalah bidang automobil repair ya, atau Jidosa Seibi. Jidosa Seibi ini kuotanya sedikit. Kuotanya cuma 94.000 ya teman-teman ya. Sementara yang terisi baru 45.000 ya, setengahnya lah seperti itu. Kenapa Jidosa Seibi ini juga termasuk bidang yang akan segera penuh? Karena biasanya ya Jidosa Seibi ini gajinya cukup besar ya teman-teman. Kebanyakan teman-teman gue yang bekerja di bidang Jidosa Seibi gajinya itu lumayan seperti itu, tawaran gaji pokoknya. Apalagi kalau misalnya mereka itu bekerja di perusahaan mobil yang besar seperti di Toyota, di
apa namanya, Nissan seperti itu ya, itu gajinya besar sekali. Jadi memang Jido Saseibi ini cukup menarik sekali. Yang terakhir yaitu adalah bidang aviasi ya di bandara, ground handling. Ground handling ini kuotanya sangat sedikit. Memang kuota yang disediakan itu memang sedikit ya, yaitu cuma 4.900 ya teman-teman. Cuma 4.900, sementara yang terisi udah 2.260. Nah, jadi emang udah setengahnya seperti itu, sehingga kemungkinan untuk aviasi itu juga akan segera penuh seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat data orang asing yang masuk ke bidang-bidang tersebut, kira-kira butuh berapa lama sih hingga kuota-kuota dari bidang tersebut ini penuh. Nah, di sini kita lihat lagi dari atas ya. Untuk kensetsu atau konstruksi, kemungkinan kuotanya itu akan terisi penuh di tahun 2028 bulan April atau bulan 4. Jadi dalam 2 tahun ke depan itu kuota kensetsu bisa jadi akan penuh ya teman-teman. Jadi kemungkinan teman-teman yang ingin ambil bidang konstruksi itu segeralah ambil bidangnya, ambil ujiannya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah punya sertifikatnya bisa ikut atau pindah bidang di tahun ini atau tahun besok seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah kaigo. Kaigo ini kemungkinan akan penuh kuotanya di bulan 3 tahun 2028. Selanjutnya pengolahan makanan. Pengolahan makanan ini bisa dibilang cukup cepat ya kuotanya habisnya. Kemungkinannya yaitu adalah di tahun 2028 bulan 2 ya. Jadi nggak sampai 2 tahun lagi kemungkinan pengolahan makanan itu kuotanya akan penuh, dan kemungkinan bisa jadi lebih cepat. Kenapa? Karena mengingat minat orang-orang asing yang banyak di pengolahan makanan tadi seperti itu ya. Bisa jadi nanti kuotanya itu penuh di akhir 2027, ada kemungkinan seperti itu juga. Selanjutnya di Jido Saseibi dan aviasi ground handling tadi, kemungkinan kuotanya itu akan penuh di tahun 2028 bulan 12 ya. Ini dua bidang ini diprediksi cukup lama ya, karena memang lowongannya sedikit juga ya. Jadi memang lowongannya sedikit, jadi kemungkinan kuotanya itu akan lama penuhnya seperti itu. Tetapi kelima bidang ini adalah bidang yang terancam kuotanya akan segera penuh seperti itu. Semuanya ada di tahun 2028. Nah, jadi apa yang bisa teman-teman lakukan? Yang bisa teman-teman lakukan yaitu adalah kalau memang minat atau tertarik di kelima bidang ini, di konstruksi, kaigo, pengolahan makanan, Jido Saseibi sama aviasi, silahkan ambil ujiannya dari sekarang. Kalau sekiranya sudah memiliki sertifikat ujian, nanti kalau misalnya ingin pindah, silahkan pindahlah di tahun ini atau di tahun besok seperti itu ya, karena kesempatannya masih terbuka. Kalau misalnya teman-teman pindahnya di tahun 2028 atau akhir 2027, kemungkinan besar kuotanya mungkin akan segera penuh dan teman-teman nggak akan dapat slot. Jadi penerimaannya akan dihentikan seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya data yang bisa gue bagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan mau ngambil bidang apa. Kalau mungkin sekarang teman-teman masih SMA dan berencana untuk pergi ke Jepang setelah lulus, pikirkan bidang apa yang mungkin akan teman-teman ambil yang aman seperti itu ya, yang slotnya masih tersedia. Nah, sebenarnya ini juga balik lagi ke pemerintah Jepang ya. Kalau sekiranya pemerintah Jepang itu merevisi aturan tersebut, biasanya kan aturan jogeng atau batas atas itu akan direvisi per 5 tahun seperti itu. Biasanya kuotanya akan ditambah lagi seperti itu ya. Tetapi kan kita nggak tahu kapan. Seperti restoran misalnya, restoran kuotanya sekarang hampir penuh, tetapi proses revisinya kita nggak tahu kapan. Sementara para pebisnis, pemilik usaha di bidang restoran, mereka kekurangan orang, nggak bisa merekrut orang asing lagi seperti itu kan. Selain di sisi orang asingnya juga susah, di sisi orang Jepangnya juga susah seperti itu. Jadi semuanya balik lagi ke keputusan pemerintah Jepang. Apakah mereka akan segera merevisi aturan tersebut untuk menambah kuota atau gimana, kita nggak tahu. Yang penting kalau dari kitanya, kita harus mempersiapkan diri agar nanti jangan salah ambil bidang atau jangan sampai kehabisan kuota seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.